Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang ini cerita lagi saya. Ada sahabat teman saya. Ini sebuah cerita ya. Ada seseorang laki-laki. Menikah dengan seorang perempuan janda, punya anak satu, tapi janda anak satu itu adalah perempuan yang trauma, perempuan yang hidupnya serba tertekan dengan suami sebelumnya. Artinya psikologisnya itu down lah, gitu, rusak. Jadi psikologisnya itu rusak, down, itu udah ada habis karena gara-gara menikah yang gagal. Ya mungkin juga bagian karena menikah di usia dini gitu. Tapi akhirnya laki-lakinya itu menikahi dan mengawini perempuan tadi itu. Cuma menikahnya sudah lebih dari sebulan, hampir 2 bulan lah. Tapi si perempuan itu disentuh tidak mau, apalagi sampai disetubuhi ya, atau hubungan suami istri, disentuh tidak mau, dan hubungan suami istri tidak mau. Nah, laki-laki itu kan niatnya menolong janda itu dengan menikahi perempuan tadi itu. Tapi sampai hampir 2 bulan itu hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Nah, akhirnya kayak suaminya itu bingung. Mau dicerai itu bagaimana, kasihan dia karena pola pikirnya rusak, terus psikologisnya, mentalnya rusak, trauma. Terus ketika tidak cerai, suaminya itu masih punya kewajiban menafkahi, tapi ketika butuh layanan biologis tidak terpenuhi. Nah, ini suaminya bingung. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusinya? Dan bagaimana cara mengatasinya masalah seperti itu? Nah, begini ya teman-teman. Dalam hubungan suami istri, artinya dalam akadnya, ijab dan qabul antara suami istri. Ketika sudah akad ijab qabul, baru itulah yang istri punya hak, yang istri juga punya kewajiban, yang suami pun juga punya hak dan juga punya kewajiban. Terjadilah seorang suami itu punya kewajiban menafkahi pakaiannya, menafkahi, memberikan rumah, memberikan pakaian, itu kewajiban suami, dan memberikan makan, tempat makan, pakaian, wajib, itu punya kewajiban begitu seorang suami. Nah, suami pun juga punya kewajiban, berhak menggauli istrinya, menyetubuhi atau memenuhi keperluan hasrat biologisnya. Perempuan juga begitu, wajib taat kepada suaminya. Jadi sudah tidak bicara trauma, tidak bicara masa lalu, tidak bisa. Karena secara syariat masa lalu ketika sudah menikah ya memang tidak bisa kita ingat kembali, harus membuka lembaran baru. Karena ketika sudah menikah dengan lelaki yang baru akan terjadi kewajiban dan hak-haknya begitu. Artinya saran saya bagaimana? Ketika sudah belum siap, janganlah menikah.
Maksudnya ketika belum bisa melupakan yang lama, sebaiknya jangan menikah. Kenapa? Karena ketika menikah tidak bisa melayaninya, itu dosa. Karena ketika sudah menikah akan terjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus kita penuhi. Apa yang harus kita penuhi, ya itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan, begitu. Makanya saran saya, bagi laki-laki kalau menikah jangan terlalu usia dini. Minimal usia 23, 24, 25 itu bagus. Tapi kalau sampai 30 ke atas itu tidak bagus sudah laki-laki. Karena daya kuat spermanya itu sudah berkurang. Daya tahan tubuh spermanya berkurang. Begitu ya. Bagi perempuan itu minimal umur 19, 20 itu bagus sudah. Kadang di desa itu kan nikahnya umur 15, 11, akhirnya cerai. Dah itu saja cerita pada siang ini. Tidak gambar ini di ruang L saya. Saya lagi istirahat. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus bisa berkreasi, berkarya. Salam sehat semua teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.